Berjumpa lagi bersama saya Osodin Eskom. Sebelum kita lanjut materi, silakan kalian klik tombol subscribe, bagikan ke media sosial, Facebook, WhatsApp, atau Instagram supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Oke, berjumpa lagi bersama saya di dalam materi PKK untuk kelas 11 TKJ. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang analisis peluang usaha produk komputer dan jaringan. Sesuai dengan jurusan kita, maka judulnya adalah yang berkaitan dengan produk komputer dan jaringan ya. Pada part pertama ini saya akan membahas pengertian peluang usaha. Oke, kita lanjut. Apa itu peluang usaha? Peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang artinya suatu kesempatan, sementara usaha adalah upaya untuk memperoleh sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau kita mengharapkan sesuatu, ya misalnya mengharapkan nilai tinggi misalnya di sekolah, apa usaha yang kita harus lakukan? Ya belajar, baca buku ya. Tidak mungkin kamu dapat nilai tinggi ya tidak ada belajar ya, mustahil. Oke, peluang usaha dapat diartikan sebagai kesempatan yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu yang kita harapkan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang kita miliki. Apa itu sumber daya yang kita miliki? Bisa saja ilmu itu termasuk sumber daya yang kita punya, ya. Pengalaman, ya, modal, ya, atau barang yang kita punya. Nah, itu merupakan suatu sumber daya bagi kita. Kita manfaatkanlah itu sumber daya yang kita punya itu untuk membuat usaha. Dengan kita membuat usaha itu ada yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Tentu sesuatu yang mendatangkan keuntungan atau profit. Nah, itu dia. Lalu ada ciri-ciri usaha yang potensial ya. Apa itu potensial? Potensial itu artinya dia akan memberi nilai lebih ya dari usaha kita tersebut, menjanjikan ya, mendatangkan keuntungan. Ini potensial namanya. Oke, yang pertama, produk harus bernilai tinggi. Jadi bukan produk yang abal-abal yang kita buat ya, produknya harus bernilai tinggi. Misalnya, kamu kemarin saya suruh membuat MOSFET. Ya, MOSFET itu harus, walaupun kita dari barang bekas, tapi kalau dibuat dengan cantik, dengan teliti, ya, dia akan menghasilkan produk yang bernilai tinggi. Padahal dari barang bekas misalnya. Oke, kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, nggak apa misalnya di musim pandemi ini produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat misalnya masker, ya, pencuci tangan, sabun, ya, hand sanitizer. Nah itu. Jadi produk yang kita hasilkan itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, lalu kerugian usaha minimal. Jadi kalau kamu punya produk yang bernilai tinggi, kemudian produk yang kamu hasilkan memenuhi kebutuhan masyarakat, tentu barang yang kita buat itu laku di masyarakat. Kalau laku artinya usaha kita berhasil, jadi kita nggak ruginya minimal sekali. Itu maksudnya. Lalu usaha tidak bersifat musiman ya. Musiman artinya ya kalau orang bikin ubi goreng, semuanya bikin ubi goreng, habis itu hilang. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi tidak bersifat musiman ya, berkelanjutan ya usaha yang kita buat ini. Lalu dapat bertahan lama di pasaran ya, jadi harus bisa bersaing di pasaran. Bagaimana cara kita bisa bertahan di pasaran? Tentunya produk yang kita hasilkan harus bernilai tinggi tadi, kembali ke sini. Nah, baru dia bisa bertahan di pasaran. Kalau produknya abal-abal tidak ada yang beli ya, produknya akan hilang di pasaran ya. Oke, ketersediaan produk mudah didapat dengan harga yang murah, ini pasti. Jangan pula produknya mahal, siapa mau beli? Sesuaikan ya. Lalu ada namanya ciri-ciri peluang usaha yang baik. Pertama, bersifat orisinil. Orisinil artinya asli. Asli kita yang buat. Artinya bukan kita mencontek produk orang lain. Ya, kita buat sendiri, ya, kita desain, bukan kita mencontek produk orang lain atau meniru usaha orang lain ya. Lalu memiliki kelayakan usaha. Ya, apakah peluang usaha kita ini memiliki kelayakan usaha? Artinya kelayakan usaha ini punya tempat ya, punya pangsa pasar, ini dia.
layak dijadikan usaha. Barang yang kita buat itu merupakan memang barang yang layak dipakai untuk lingkungan, ya, lingkungan sekitar. Lalu memiliki passion untuk menjalani usaha. Jadi kalau kamu mau buka usaha, kamu harus memiliki passion, ya. Kalau enggak ya enggak jalan usaha itu. Ya, niat kita mau ke sana membuat usaha, ya kita harus betul-betul menjalankan passion, ya. Itu dia. Lalu mengembangkan bisnis dengan ide kreatif. Kalau usahanya sudah ada, ya kita harus kembangkan lagi. Bagaimana semakin kreatif, ya. Nah, contoh lah kalau kamu lihat dulu Gojek itu mungkin hanya untuk mengantar jemput orang. Tapi kalau sekarang di Gojek itu bisa bayar itu, bayar ini, ya, pesan makanan dan seterusnya, yang lainnya juga. Itu namanya mengembangkan bisnis secara kreatif. Itu lalu dapat beradaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi. Ini penting sekali. Jangan kena musim corona atau musim pandemik usaha kita nanti tutup. Nah, jadi bagaimana caranya supaya usaha kita ini tetap berjalan walaupun suasana pandemik atau bagaimana. Oke, itu kira-kira materi hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Yang pertama, ringkasannya adalah kita sudah mengerti apa itu peluang usaha, lalu ada ciri-ciri usaha yang potensial, lalu yang ketiga bagaimana ciri-ciri usaha yang baik. Saya rasa materi hari ini cukup sekian. Terima kasih.